Kami, putra-putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Itu ialah sebuah sumpah yang diucapkan oleh para pemuda-pemudi bangsa tepat 94 tahun yang lalu. Sebuah sumpah yang menyatukan suatu bangsa, sebuah sumpah yang melahirkan impian pemuda-pemudi Indonesia untuk mencapai satu tujuan, Indonesia yang merdeka. Sebuah impian yang sampai saat ini diwariskan turun-temurun oleh para pemuda-pemudi Indonesia. Walaupun medan pertempuran yang dihadapi oleh para pemuda-pemudi Indonesia sekarang sudah berbeda, tetapi impian yang diwariskan tetap sama, yaitu satu, Indonesia yang merdeka. Dahulu kala, merdeka itu berarti bebas dari penjajahan dari bangsa yang lain secara fisik. Tetapi sekarang kata merdeka memiliki makna yang jauh lebih dalam. Kata merdeka bukan hanya bermakna terbebas dari penjajahan secara fisik, tetapi terbebas dari penjajahan dari segala aspek di dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita sudah tidak lagi dijajah secara fisik oleh bangsa lain, tetapi secara tidak sadar hampir seluruh aspek di kehidupan kita, dari barang-barang yang kita pakai, dari makanan yang kita makan, semua dikontrol oleh bangsa yang lain. Sekarang 94 tahun setelah Sumpah Pemuda diucapkan, sudah banyak sekali hal-hal yang terjadi di Indonesia. Indonesia sudah jauh berubah dibandingkan pada tahun 1928, tahun di mana Sumpah Pemuda diucapkan. Medan perjuangan para muda-mudi Indonesia sekarang berbeda dari para pemuda-pemudi Indonesia pada zaman dahulu. Para pemuda-pemudi Indonesia pada zaman dahulu bertarung di medan pertempuran, di medan persenjataan dengan peluru dan dengan senjata tajam, ataupun di dunia politik di mana mereka berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tetapi sekarang para pemuda-pemudi Indonesia bertarung di berbagai bidang untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia dan mengisi kemerdekaan kita. Coba deh sekarang kamu cek di seluruh sudut rumahmu, ada berapa banyak barang yang memiliki merek bangsa Indonesia? Pasti sedikit. Kenapa? Karena banyak sekali produk-produk yang kita gunakan, dari furnitur, dari makanan, minuman, kulkas, semua yang kita gunakan itu berasal dari merek luar negeri. Tentu saja melihat hal-hal itu, banyak sekali pemuda-pemudi Indonesia yang tidak mau kalah dengan bangsa lain dan mencoba untuk membuat produk mereka sendiri. Terdapat banyak sekali kerja keras yang dilakukan oleh bangsa Indonesia kita, terutama para pemuda dan para pemudi, untuk membebaskan bangsa Indonesia kita dari kontrol produk-produk luar negeri. Salah satu bidang tersebut adalah bidang ekonomi. Dengan kesadaran dalam diri sendiri, salah satu pemuda Indonesia bernama William Tanuwijaya, seorang pemuda berusia 28 tahun, berhasil memerdekakan Indonesia dari belenggu pasar-pasar elektronik luar negeri seperti Amazon, eBay, Alibaba, dan lain-lainnya dengan membuat aplikasinya sendiri, yaitu aplikasi Tokopedia. Sekarang pertanyaannya, bagaimana bisa seseorang pemuda biasa yang berasal dari keluarga sederhana, dari kota yang jauh dari kota ibu kota, yaitu Jakarta, merintis sebuah perusahaan yang sekarang bersaing dengan berbagai macam perusahaan internasional seperti Amazon dan Alibaba? Satu kata yang tepat, tekad. Tekad William Tanuwijaya sendiri membawanya ke kesuksesan yang dia nikmati sekarang, di mana dia berhasil memerdekakan Indonesia dari belenggu aplikasi penjualan elektronik luar negeri. Aplikasi perdagangan elektronik atau biasa dipanggil e-commerce yang digunakan oleh jutaan pengguna di seluruh Indonesia, yaitu Tokopedia, mencapai hampir 190 juta pengguna pada tahun 2021 sendiri.
angka yang sangat fantastik. Angka ini tentunya mencerminkan kesuksesan Tokopedia di Indonesia dan di luar negeri. Tentu saja William tidak mencapai kesuksesan ini begitu saja. Ada banyak kenangan pahit yang harus ia lalui sebelum ia bisa mendapatkan Tokopedia sesukses ini. Waktu William Tanuwijaya sebelum dia merintis Tokopedia, dulu waktu di bangku kuliah, dia hanya seorang penjaga warnet. Dari sini, Anda pasti telah mempunyai pikiran bahwa beliau bukan keturunan dari keluarga terpandang, melainkan sebaliknya. Namun, hal baiknya yaitu pendidikan William Tanuwijaya tetap ditunjang oleh orang tuanya. Setelah lulus SMA, beliau merantau ke ibu kota untuk mengenyam bangku kuliah di Universitas Bina Nusantara atau Universitas BINUS. Perjalanan hidupnya sangat lika-liku dan sangat keras, apalagi di tengah ayahnya sedang sakit sehingga dia terpaksa bekerja sambil berkuliah. Tetapi setelah lulus kuliah dan mendapatkan pengalaman bekerjanya, William dan temannya Leonidas Alva Edison mendapatkan ide untuk membuat Tokopedia, sebuah toko elektronik yang terinspirasi dari berbagai perusahaan elektronik besar seperti eBay pada saat itu. Setelah 2 tahun berjuang mendapatkan modal, akhirnya pada tahun 2007 William dan temannya mulai membuat Tokopedia, dan akhirnya pada tahun 2009, tepat pada saat Hari Kemerdekaan Indonesia dirayakan, Tokopedia diluncurkan. Mulai dari ditolak investor, pengguna yang sedikit, dan lain sebagainya, ada banyak masalah yang ditemui oleh William Tanuwijaya. Tapi dengan tekadnya yang sangat kuat, William memajukan ekonomi Indonesia. Ia berhasil melalui semua rintangan-rintangan tersebut dan berhasil memajukan ekonomi Indonesia. Dari cerita pendiri Tokopedia ini, kita bisa belajar bahwa melawan penjajahan bukanlah hal yang mudah. Namun dengan tekad yang kuat dan otak yang cerdas, semua rintangan dapat kita hadapi. Semangat dan tekad ini harus terus-menerus kita wariskan kepada pemuda-pemudi Indonesia setelah kita, dan amalkan demi memajukan dan membebaskan Indonesia sepenuhnya dari penjajahan. Saya Bagus Mautama, terima kasih.